Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Got Isekai. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton dari part pertama. Sekarang adalah part terakhir dari channel ini. Alur cerita dibahas Gamer Got Isekai. Jadi kita akan langsung masuk ke part selanjutnya. Sebelum itu kita lihat dulu part sebelumnya. Part sebelumnya itu terlihat bahwa Liu Feng sedang mempersiapkan untuk acara besok. Diduga acara besok adalah acara penobatannya. Dan kita langsung masuk ke alur cerita selanjutnya. Di alur cerita selanjutnya diperlihatkan di pusat kota Xiang. Di sana terlihat mewah dan megah sekali. Sungguh bangunan yang sangat megah, kata Bella. Ya, aku juga terkejut ketika tuan muda mendesain bangunan ini, jawab Ani. Lalu Elsa pun bertemu dengan Ani. Loh, kamu masih memanggilnya tuan muda Liu Feng kah, Ani? Mina berkata, panggilan ini hanya berlaku untuk keluarganya saja. Beda cerita jika orang asing memanggilnya. Sekarang sebutan dia adalah raja bagi orang asing. Lalu datanglah mobil di sana. Mobil tersebut ditumpangi oleh Liu Feng. Mereka semua yang melihatnya sangat gembira. Lihat itu, Tuan sudah tiba. Wah, mobil itu dengan asap yang mengepulnya dengan mesin uapnya datang ke tempat itu. Di sana Raja Luo Bosan dan juga Putri Daisy melihatnya. Mereka terkaget-kaget. Oh, apalagi itu? Ya, konon katanya benda ini dikembangkan oleh departemen riset mereka ya. Sebut saja mobil namanya. Ini juga penemuan yang mengejutkan aku. Terlihat di sana sekarang pasukan skuad serigala memakai baju formal. Dia menuruni Liu Feng dari mobil. Yang mulia, hati-hati yang mulia. Beri salam kepada Yang Mulia Liu Feng. Terlihat Liu Feng dengan pakaian mewahnya turun dari mobil di sana dan ditonton oleh banyak orang. Ani berkata, Tuhan sangat tampan. Mina menjawab, benar. Sampai-sampai aku tidak tahu mau berbicara apa melihatnya. Lalu Liu Feng disambut dengan meriah oleh trompet-trompet di sana dan perayaan yang sangat megah. Liu Feng pun jalan ke tahtanya. Selagi Liu Feng jalan ke tahtanya, Putri Lucy, Eliza, Paman Niu Ben memberi salam kepadanya. Tidak lupa juga ada Ani, Mina, dan juga Nir yang memberi salam juga kepadanya. Liu Feng pun sampai di sana, di tahtanya. Rakyatku yang aku cintai, banyak sebagian dari kalian yang telah membaca koran pastinya. Jadi kali ini aku tidak perlu repot-repot lagi. Kalian sudah tahu pasti apa yang akan aku jelaskan selanjutnya. Jadi aku tidak ingin banyak berkata-kata lebih. Mulai hari ini, Kerajaan Ningluo berganti nama menjadi Dinasti Han. Kota Xiang akan menjadi ibu kota dinasti Han dan akan berganti nama menjadi kota Chang'an. Aku adalah sebagai kaisar pertama dari dinasti Han ini. Liu Feng memberi sambutan tersebut dilihat oleh Nir, Ani, Mina, Putri Lucy, Paman Niu Ben dan juga Eliza di sana. Aku akan melindungi kalian. Tidak akan ada lagi kelaparan di sini. Tidak akan ada lagi imigran. Tidak akan ada lagi kecemasan dan peniruan. Tidak akan lagi ada perbudakan dan orang-orang yang menindas sekarang. Aku akan menuntun kalian untuk membangun kerajaan yang kuat dan damai denganku. Ya, hidup Kaisar Liu Feng, hidup Kaisar Liu Feng, hidup kota Chang'an, kata warga-warga di kota Chang'an di sana. Lalu Bella dan Elsa pun melihat juga. Pidato kali ini sangat luar biasa ya. Ya, tapi janji itu sih cukup untuk banyak orang, kata Elsa. Kota Xiang berganti nama jadi kota Chang'an.
Nama yang sangat indah ya, Putri Lucy di sana. Lalu terlihat Liu Feng balik ke kerajaannya, didampingi oleh Mina. Nier dan Annie berada tetap di sana di perayaan. Lalu Nier di sana melanjutkan perayaannya. Perayaan dimulai. Terlihat kembang api pun petasan dinyalakan di mana-mana di sudut kota Chang'an, ibu kota dari kerajaan dinasti Han sekarang. Lagu-lagu seruling pun dimainkan. Perayaan itu pun juga tidak luput dari tumpeng. Banyak juga warga-warga yang ikut menari di sana. Warga-warga yang melihatnya pun sangat enjoy dan juga bersenang-senang di sana dengan perayaan ini. Terlihat Liu Feng sudah dalam kerajaannya. Semuanya, kota Chang'anku dapat diberdirikan hari ini berkat bantuan kalian semua. Izinkan aku menjamu kalian semua. Jamuan makan untuk kalian semua. Pertama, terima kasih ya atas bantuannya. Dan yang kedua adalah sebuah keinginan. Aku harap perjanjian ini berjalan dengan seterusnya. Dan perdamaian ini akan terus berlaku sampai selamanya. Ya, aku juga setuju selamanya. Alat musik pun dimainkan untuk memeriahkan acara di sana. Di sana Raja Luo Bosan terlihat mabuk. Yang mulia Liu Feng, aku harap kamu dapat menjual barang-barang bagus kepada kami ya nantinya. Aku ingin memesan yang namanya mobil dan pesawat terbang itu. Mobil dan pesawat terbang itu, ya itu sudah ada dalam rencana kami kok untuk dijual di pasaran dan penjualan massal. Wow, kalau begitu aku tinggal menunggu saja ya. Lalu datanglah di sana Putri Timothy bersama dengan Luo Bin. Yang mulia Liu Feng, selamat ya. Oh iya, Yang mulia Timothy, jangan khawatir ya. Aku sudah menyiapkan rencana untuk kerajaan hadiahmu kali ini. Kita kan sedang bekerja sama. Ketika waktunya tiba, aku langsung mengambil tindakan. Aku akan menolongmu kok, walaupun kita beda kerajaan. Oh, kamu memang seorang pria yang aku cintai, Liu Feng. Ngomong-ngomong, Yang mulia Liu Feng, apakah Anda benar-benar tidak ingin mempertimbangkan pernikahan kita? Saat waktunya tiba, gabungan dari dua wilayah kita akan menjadi kerajaan yang terbesar di seluruh dunia mungkin loh. Itu aku belum mempertimbangkannya. Mungkin nanti bolehlah kita menikah. Di sana terlihat di tempat makan ada Ruian dan dia berbicara dengan Bella. Nona Bella, apakah kita benar-benar tidak akan mengucapkan selamat kepada Yang mulia Liu Feng? Bella berkata, Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah memberinya adikku Disi bersamanya. Masih butuh selamat dariku lagi? Ya tapi... Lalu Elsa pun menghampirinya. Bella berkata, Nona Elsa, kalau kamu bagaimana? Ya, aku sih jangan harap seperti dirimu. Aku akan mengucapkan selamat kepada Raja Liu Feng. Lalu di sana Bella dan juga Elsa menemui Liu Feng. Bella, Elsa, Yang mulia Liu Feng, selamat ya. Selamat juga Yang mulia Liu Feng, kata Elsa dan Bella di sana. Liu Feng berkata, musim dingin yang akan datang. Apakah kalian semua sudah siap? Elsa menjawab, nah, suku kita sudah siap untuk menyatukan wilayah padang rumput Sahara kami. Jadi padang rumput yang luas sekarang sudah menjadi milik kami, Yang mulia Liu Feng. Bella berkata, jangan khawatir Yang mulia Liu Feng, aku akan membantumu jika ada kekacauan kok. Tenang saja, kamu kabarkan aku bisa berperang untukmu. Berperang untuk dinasti Han Anda. Bukankah itu ide awal yang bagus? Jangan khawatir, bagiku kekacauan bukanlah masalah. Kalau begitu, mari kita bersulang. Ya, bersulang. Aku harap kerjasama kita berjalan dengan lancar ya. Ya, kami harap juga begitu. Semoga Yang mulia Liu Feng panjang umur juga. Musim dingin. Sebuah musim yang membuat semua rasa karat dan beku telah berakhir. Sekarang musim semi telah tiba. Semuanya akan segera pulih. Aku Liu Feng, seorang penduduk bumi. Aku sudah setahun sejak aku bisa dapat melakukan perjalanan waktu dan bolak-balik dunia lain dengan bebas. Dunia lain ini, di mana dunia ini adalah dunia para elf, dwarf,
dan ras manusia hewan lainnya hidup satu sama lain. Dan kebetulan aku menjadi salah satu penguasa kota sekarang. Sekarang aku menjadi raja dari sebuah kerajaan yang dulunya dikuasai oleh musuh. Dan aku memiliki sebuah hak yang dapat membuat kerajaanku sendiri berkembang. Dan hal pertama yang aku ingin lakukan adalah membangun sistem manajemen nasional. Pertama-tama, membuat kementerian kehakiman yang bisa bertanggung jawab. Mungkin aku memilih Lucy dan Wea Fija. Mereka berdua, kenapa aku memilih Lucy? Karena dia adalah dulunya sebagai putri dari kerajaan Ninglao. Ketenarannya memimpin kelompok yang dapat mempengaruhi semua orang. Aku yakin dia dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Dan sistem yang dibangun ke depannya, yang dibangun oleh Wea Fija, juga bisa membantu Lucy untuk mengawasi seluruh administrasi untukku. Kedua, di Departemen Sains dan Teknik, Yovei dan Paman Lily bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai penemuan baruku. Karena proses tempat mereka yang sangat cocok untukku ini. Karena pengetahuanku tentang perkembangan teknologi modern yang aku bawa dari bumi. Apapun untuk masalah militer masih dikendalikan oleh keluarga Paman Yuben. Terlihat Paman Yuben berbicara dengan Liu Feng. Tidak perlu diragukan lagi ya, karena aku sudah mempercayaimu, Paman Yu. Benar, karena keluarga Yuben saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Hal kedua adalah membangun sistem moneter dan keuangan, memulihkan semua mata uang logam dan membangun bank di seluruh dunia. Dan untuk bank ini harus bisa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan uang kertas dan bisa mengelola perekonomian global nasional. Untuk masalah ini, untuk saat ini, hanya aku yang bisa mengontrolnya. Aku belum memilih orang yang tepat. Tapi seketika itu Nir pun datang di sana. Bukannya itu bagus ya kalau kita bisa mencetak sebanyak yang kita mau uang? Secara teori sih uang kertas tidak terlalu banyak dicetak. Bisa dibilang dengan adanya sistem ini bisa mempermudah rakyat kita untuk transaksi jual beli ke depannya. Lalu Dalena pun masuk ke ruangan Liu Feng. Tapi apakah bisa memastikan nilai uang kertas, bagaimana caranya? Ya, itu uang kertas pada awalnya tidak berharga, hanya digunakan sebagai media perantara saja. Jika jumlah mata uang kertas melebihi nilai total semua barang, uang kertas ini akan mengalami krisis moneter. Para warga sipil yang memegang uang kertas akan merasakan dampaknya. Makanya kita tidak boleh mencetak terlalu banyak uang kertas. Dalena berkata lagi, namun jika Tuan memiliki hak sampai sana menerbitkan uang kertas, Tuan juga dapat memiliki hak dominan untuk bisa menyelesaikan masalah komoditas. Yang Mulia Liu Feng pernah berkata, kita harus mementingkan kenyamanan, bukan? Liu Feng berpikir di sana. Yang seperti diharapkan ya, Nona Dalena ini memang memiliki pemikiran pengusaha. Ya, nampaknya aku sudah ketemu orangnya. Nampaknya bila saatnya tiba, tugas ini bisa diserahkan kepada Dalena untuk diurus olehnya. Hal ketiga, lembaran baru pun dibuka. Membangun sistem sanitasi lingkungan publik. Ani berada di sana. Tuan, apa ini? Ini adalah kebutuhan kesehatan kota kita di masa depan. Kamu tidak ingin setiap kota yang kamu kunjungi berbau, bukan? Ya, memang. Aku tidak ingin pergi ke kota yang memiliki bau busuk lagi. Apakah Tuan ingin membuat kota-kota di luar ibu kota senyaman dan seperti kota Chang'an kita di ibu kota? Ya, pada awalnya sih itu tidak diperlukan. Tapi setelah kita mengunjungi kota-kota lain, sepertinya hal ini harus dilakukan. Agar jika kita mengunjungi kota-kota yang lain di luar ibu kota, di kerajaan dinasti Han ini, kita tidak mencium bau busuk lagi, bukan? Ya, keempat, sistem transportasi. Aku melihat sangat perlu transportasi untuk menyatukan kota-kota di dinasti Han dengan berpusat di ibu kota Chang'an. Ya, kelima, keenam, seterusnya. Sudah sore rupanya. Phew. Liu Feng di sana menghela napas. Sepertinya tugas-tugasnya sudah selesai dibuat olehnya. Perencanaan pun telah selesai. Mina memasuki kantor Liu Feng. Tuan, kamu sudah bekerja keras. Benar, akhir-akhir ini telah selesai semuanya kok, Mina. Menjadi raja ini sangat melelahkan. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang ingin menjadi raja ya. Tuan, beristirahatlah jika merasa lelah.
Seketika itu Liu Feng pun menggendong Mina di sana. "Tuan, kenapa menggendongku?" "Jangan bergerak, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu dan istirahatlah, Mina." "Baik, Tuan." "Ngomong-ngomong, Mina, seseorang telah memberitahuku hal penting hari ini." "Apa itu, Tuan?" "Ya, mereka bertanya padaku di mana ratu berada dan apakah sang raja sudah memilih sang ratu." "Tuan, aku menyarankan kamu menikahi Yang Mulia Lucy dan menjadikan dia sebagai ratu di sini." Apa? Masa bisa begitu?" Mina pun bergegas meninggalkan Liu Feng. "Aku merasa jika ada seseorang dari ras manusia hewan menjadi seorang ratu di kerajaan manusia, itu akan menimbulkan rumor buruk dan ini berlebihan." "Berhenti berbicara bodoh, Mina. Ini bukan perlakuan khusus. Memberikan semua orang apa yang pantas dan dapat diterima semua orang. Jika kita melakukan apa yang semua orang mau, tidak ada habisnya, Mina." "Mina, ingat tidak yang pernah aku katakan padamu dulu?" "Ya, namun jika posisi ratunya adalah..." "Mimpiku adalah untuk bisa menikahi ras manusia hewan, Mina." Di sana muka Mina memerah. Tuan, kalau begitu..." Lalu kita diperlihatkan di sekitar kota Chang'an, ibu kota kerajaan dari dinasti Han. Di sana ada seseorang warga sipil. Dalam hati berkata, "Sialan, semua orang akhir-akhir ini banyak yang berkencan buta. Aku mah apa atuh masih jomblo." Bukankah dia yang depanku itu Tuan Tuoli? Dia sepertinya masih saja jomblo ya, sama denganku. Aku akan menyapanya, sesama jomblo. "Tuan Tuoli, Tuan Tuoli." Tapi di sana datang seorang wanita ke Tuan Tuoli. "Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang?" Ternyata Tuoli sudah menikah sekarang dengan seorang wanita yang sangat cantik di sana. Dia pun melihat kemesraan Tuan Tuoli. Dia hanya bisa melihatnya di sana. Lalu ia berkata dalam hati, "Jir, gawat, kayaknya cuma gue di sini di kota ini yang masih jomblo. Waduh." Dan itulah part terakhir dari alur cerita komik ini. Terima kasih kalian telah mengikuti komik Gamer Go to Isekai. Tapi tenang saja, kemungkinan akan ada 2 part atau 3 part spesial di kedepannya. Tapi part tersebut tidak masuk ke dalam alur cerita utamanya, hanya part sampingan atau filler. Nanti mungkin akan kuupload lagi 2 atau 3 part sebagai tambahan perpisahan kepada kalian Gamer Go to Isekai ini. Untuk kalian yang suka dengan komik ini, kalian bisa nonton komikku yang lain seperti ini, dan ini. Namun jika kalian suka dengan komik-komik seperti Gamer Go to Isekai yang petualangan masuk isekai, kalian bisa nonton komik yang ini. Terima kasih untuk kalian semua yang masih nonton dari part 1 hingga sekarang. Dan jika kalian menonton video ini sampai habis, mohon komen di bawah. Terima kasih Liu Feng, biar aku tahu kalian nonton sampai habis. Dan jika kalian komentar seperti itu, aku akan membalas komentar kalian nantinya sebagai ucapan terima kasih karena kalian sudah menonton dari part 1 hingga partnya habis cerita ini. Dan jangan lupa aku akan upload lagi komik ini Gamer Go to Isekai, namun dengan cerita spesial. Ditunggu saja. Bye-bye semuanya. Dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.